Jumpa lagi di YouTube channel Kusuka Matematik. Kali ini kita akan mengubah bentuk fungsi rasional menjadi jumlahan dari pecahan parsial atau disebut partial fraction. Proses ini adalah proses yang selalu harus digunakan di dalam menyelesaikan integral yang bentuknya fungsi rasional. Bila fungsi rasional sama dengan Hx, maka Hx ini sama dengan Px per Qx, di mana Px dan Qx adalah polinomial. Jika derajat dari Px lebih tinggi dari derajat Qx, maka disebut fungsi rasional itu tidak sejati. Jadi fungsi rasional tidak sejati jika derajat Px lebih besar dari derajat Qx. Fungsi rasional disebut rasional sejati jika derajat dari Px lebih kecil dari derajat Qx. Jadi dalam soal ini kita akan menyelesaikan fungsi rasional yang sejati, di mana derajat dari Px lebih kecil dari Qx. Jadi inilah soal yang akan kita selesaikan. Sekarang penyelesaian soal nomor 1. 5x tambah 1 per 2x tambah 1 x kurang 1. Ini akan menjadi sama dengan, karena ini merupakan penyebutnya ini terdiri dari faktor-faktor yang linear, maka di atasnya ini aja 2x tambah 1 tambah b per x kurang 1. Kemudian bentuk ini kita kalikan dengan 2x tambah 1 dikali x kurang 1. Apabila ini kita kalikan dengan ini, maka ini jadi habis. Di sini tinggal 5x tambah 1 sama dengan, sedangkan yang ini apabila a per 2x tambah 1 dikali dengan 2x tambah 1 x kurang 1. Ini kita
kita kalikan, maka ini habis, tinggal A kali X kurang 1. Demikian juga B, jadi kali 2X tambah 1. Untuk triknya ya, trik X sama dengan 1, maka 5 kali 1 tambah 1 sama dengan, ini menjadi 0. A kali 0 tambah B kali 2 kali 1, 2 tambah 1. Jadi ini 5 tambah 1, 6 sama dengan 3B. Jadi dari sini B sama dengan 2. Sekarang untuk, jadi kalau 2X tambah 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan setengah, maka 5 kali, ini negatif, 5 kali negatif setengah sama dengan negatif 5/2 ditambah 1 sama dengan A kali negatif setengah dikurang 1 tambah ini, ke sini dikurang negatif setengah, negatif 1 tambah 1 menjadi 0. Jadi ini tinggal negatif 3/2 sama dengan negatif 3/2A. Jadi diperoleh A sama dengan 1. Maka sekarang 5X tambah 1 per 2X tambah 1 kali X kurang 1 sama dengan A hanya 1 per 2X tambah 1 ditambah dengan B-nya 2 per X kurang 1. Jadi inilah jawabannya. Sekarang soal nomor 2. X kurang 4 per X kurang 2 kuadrat ini sama dengan, bentuk ini akan menjadi bentuk linear berulang. Jadi yang A per X kurang 2 ditambah dengan B per X kurang 2 kuadrat. Lalu ini kita kalikan dengan X kurang 2 kuadrat. Ruas ini dikalikan dengan ini, hasilnya adalah X kurang 4. Jadi ini sama dengan ini A per X kurang 2 dikalikan ini menjadi A X kurang 2. Sedangkan ini dikalikan dengan ini menjadi tambah B. Sekarang untuk X kurang 2 sama dengan 0, maka X
sama dengan 2, maka X 2 kurang 4 sama dengan ini masuk X kurang 2 menjadi 0 tambah B. Jadi dari sini diperoleh negatif 2 sama dengan B. Negatif 2 sama dengan B. Kemudian baru kita untuk mencari B kita usahakan dari kesamaan koefisien dari persamaan ini. Jadi kita buat X kurang 4 sama dengan ini A kali X kurang 2 tambah B sama dengan AX kurang 2A tambah B. Sekarang untuk koefisien dari X ini 1 sama dengan A. Jadi udah langsung diperoleh A-nya adalah 1. Boleh kita coba untuk yang konstantanya, konstanta ini jadi negatif 4 sama dengan negatif 2A tambah B. Ini untuk konstanta. Jadi negatif 4 sama dengan, masukkan A sama dengan 1 negatif 2 tambah B. Jadi dari sini diperoleh ini dari konstanta ya diperoleh 4. Jadi B sama dengan negatif 2. Jadi dari sini maka X kurang 4 per X kurang 2 kuadrat sama dengan A-nya 1 per X kurang 2 ditambah B-nya negatif 2. Jadi ini menjadi negatif 2 per X kurang 2 kuadrat. Jadi inilah hasilnya. Soal nomor 3. 10 per X kurang 1 kali X kuadrat tambah 9 sama dengan ini A per X kurang 1 ini faktor linear ditambah dengan yang ini faktor kuadrat. Jadi BX tambah C per X kuadrat tambah 9. Sekarang kita kalikan dengan penyebut dari persamaan ini, yaitu X kurang 1 kali X kuadrat tambah 9. Ruas kiri ini bila dikalikan dengan ini hasilnya menjadi 10 sama dengan, sedangkan yang ini menjadi A kali X kuadrat tambah 9 dan yang ini BX tambah C dikalikan dengan X kurang 1. Sekarang untuk X sama dengan 1, maka 10
sama dengan A kali 1 kuadrat tambah 9 ditambah dengan ini sama dengan 0, jadi tambah 0. Maka 10 sama dengan 10A, jadi A sama dengan 1. Sekarang untuk mencari B dan C, kita menggunakan kesetaraan koefisien dari persamaan ini. Jadi 10 sama dengan A X kuadrat tambah 9 ditambah dengan BX tambah C kali X kurang 1. Ini kita kalikan ke dalam AX kuadrat tambah 9A tambah B X kuadrat kurang B X kemudian tambah CX minus C. Sekarang koefisien dari X kuadrat yaitu A tambah B X kuadrat, kemudian yang X yaitu ini C kurang B kali X tambah yang konstantanya 9A kurang C. Ini sama dengan 10. Ini berarti jadi ini 0x kuadrat tambah 0x tambah 10. Sekarang koefisien dari X kuadrat adalah ini 0 sama dengan A tambah B. Jadi 0 sama dengan A-nya tadi 1 tambah B, maka di sini B sama dengan negatif 1. Sekarang untuk koefisien dari X yaitu 0 sama dengan C kurang B. 0 sama dengan C, B itu negatif 1, berarti ini menjadi tambah 1. Jadi dari sini C sama dengan negatif 1. Maka 10 per X kurang 1 dikali X kuadrat tambah 9 sama dengan A 1 per X kurang 1 ditambah dengan B nya negatif 1 negatif X, C nya negatif 1 menjadi positif 1 per X kuadrat tambah 9. Ini sama dengan 1 per X kurang 1 dikurangi dengan X tambah 1 per X kuadrat tambah 9. Jadi inilah parsial fraksinya. Sekarang kita soal nomor 4. Lima X kuadrat tambah 7X tambah 8
per X tambah 1 X kuadrat tambah 2X tambah 3. Faktor kuadrat yang ini sudah tidak bisa difaktorkan. Jadi ini menjadi faktor kuadrat, ini linear, jadi ini menjadi sama dengan A X tambah 1 ditambah dengan, ini karena ini kuadratik, dari BX tambah C per X kuadrat tambah 2X tambah 3. Kemudian ini kita kalikan dengan penyebut dari fungsi rasional. Jadi ini X tambah 1 X kuadrat tambah 2X tambah 3. Bila ini kita kalikan kebersamaan yang ini, hasilnya menjadi 5X kuadrat tambah 7X tambah 8 sama dengan ini A menjadi A kali X kuadrat tambah 2X tambah 3 ditambah BX tambah C dikali dengan ini habis ini dengan X tambah 1. Sekarang jika untuk X sama dengan negatif 1, maka ini 5 kurang 7 tambah 8 sama dengan A kali 1 kurang 2 tambah 3 tambah ini sama dengan 0. Jadi ini 6, maka A sama dengan 3. Mencari nilai B dan C, kita menggunakan kesamaan dari koefisien persamaan ini dengan persamaan yang ini. Jadi 5X kuadrat tambah 7X tambah 8 sama dengan A X kuadrat tambah 2X tambah 3 tambah BX tambah C kali X tambah 1. Kemudian ini kita kalikan semua ke dalam menjadi AX kuadrat tambah 2AX tambah 3A ini tambah BX kuadrat tambah BX tambah CX tambah C. Kemudian untuk koefisien dari yang X kuadrat A tambah B ini dikalikan dengan X kuadrat ditambah dengan 2A tambah B tambah C kali X dengan yang konstantanya 3A tambah C. Sekarang untuk koefisien dari X kuadrat, jadi 5 sama dengan A tambah B. Jadi 5 sama dengan A tadi sudah diperoleh 3 tambah B. Jadi dari sini KB sama dengan 2. Sekarang untuk koefisien dari X pangkat 1 yaitu 7 sama dengan 2A tambah B tambah C. Jadi 7 sama dengan 2, A-nya 3 kali 3 tambah B-nya 2 tambah C. Dari sini
Maka C sama dengan 8, negatif 8 kurang 7, negatif 8 tambah 7 sama dengan negatif 1. Setelah diperoleh A, B, dan C, maka X kuadrat tambah 7X tambah 8 per X tambah 1 kali X kuadrat tambah 2X tambah 3, ini sama dengan A per X tambah 1, A-nya sama dengan 3 per X tambah 1 ditambah dengan BX tambah C, B-nya 2, X negatif, C-nya 1 per X kuadrat tambah 2X tambah 3. Jadi inilah hasilnya. Udah. Cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semoga dalam keadaan sehat selalu.